Shalom, salam sejahtera, selamat Minggu menabur. Kita persiapkan diri kita memasuki ibadah dengan bersaat teduh. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus, minggu ini disebut Minggu Menabur, yang merupakan salah satu minggu khusus yang ada di GBKP, agar dapat memberikan pengertian dan motivasi dalam rangka peningkatan ekonomi jemaat. Salah satu wujud nyata dari Injil yang telah kita terima, tampak dalam bagaimana cara kita menabur, menyimpulkan, dan menggunakan hasil pekerjaan kita, tujuannya agar kehidupan kita semakin baik dan nama Allah semakin terpuji. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, mari kita menyembah Allah yang kudus dengan penuh hikmat dan syukur. Mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 4, kita nyanyikan ayat 1 dan ayat 2, Hai Mari Sembah. Hai mari sembah yang maha besar, nyanyikan syukur dengan bergemar, berisai umatnya yang maha esa, mulia namanya, tatanya megah. Masyurkanlah keagungannya, cahaya terang itu jubahnya, gemuruh suaranya di awan gelap, berjalanlah dia di badai kencang. Di dalam nama Allah Bapa yang memberkati pekerjaanmu, di dalam nama anaknya Yesus Kristus yang tetap bekerja untuk kebaikan manusia, dan di dalam nama Roh Kudus yang senantiasa memperbaharui kekuatan dan hikmatmu. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita mendengar invokatio dari kitab Joel 2 ayat 21. Jangan takut hai tanah, bersorak-soraklah dan bersukacitalah, sebab juga Tuhan telah melakukan perkara yang besar. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 335 ayat 1 dan 3.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita membaca firman Tuhan dari Ibrani 6 ayat 7 sampai 8. Kita baca secara responsoria. Sebab tanah yang menghisap air hujan yang sering turun ke atasnya dan yang menghasilkan tumbuh-tumbuhan yang berguna bagi mereka yang mengerjakannya, menerima berkat dari Allah. Tetapi jikalau tanah itu menghasilkan semak duri dan rumput duri, tidaklah ia berguna dan sudah dekat pada kutuk yang berakhir dengan pembakaran. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan, yang memelihara serta melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, untuk menyambut firman Allah, marilah kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segenap akal budi, itulah yang memberkati hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Amin. Shalom Aleha. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat beribadah kepada seluruh jemaat GBKP Batang Serangan, meskipun kita laksanakan di rumah kita masing-masing. Marilah kita sambut sapaan Tuhan lewat firman Tuhan hari ini. Mungkin juga ada di antara jemaat yang sedang terbaring di rumah sakit. Melalui media sosial, streaming virtual, ikutilah ibadah ini, maka Tuhan akan hadir menyapamu. Firman Tuhan yang menjadi renungan kita di Minggu Menabur hari ini, dari kitab Nabi Yesaya pasal 30 ayat 23 sampai 24, demikian firman Tuhan. Lalu Tuhan akan memberi hujan bagi benih yang baru kamu taburkan di ladangmu. Dan dari hasil tanah itu kamu akan makan roti yang lezat dan berlimpah-limpah. Pada waktu itu ternakmu akan makan rumput di padang rumput yang luas. Sapi-sapi dan keledai-keledai yang mengerjakan tanah akan memakan makanan campuran yang sedap, yang sudah ditampi dan diayak. Tema renungan kita minggu ini ialah Tuhan menumbuhkan yang engkau tanam. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, peribahasa berkata, tidak ada asap kalau tidak ada api. Yang artinya, tidak akan ada akibat bila tidak ada sebab. Umpamanya, ibadah minggu yang dilaksanakan secara streaming atau virtual selama beberapa bulan terakhir, itu dilaksanakan karena situasi pandemi COVID-19. Demikian juga dengan apa yang terjadi dalam hidup kita orang percaya. Selalu adalah hubungan sebab akibat. Tadi pembacaan firman Allah Ibrani 6 ayat 7 dan 8, di sana disebut
orang yang hidup benar akan diberkati Allah. Sebaliknya orang yang hidupnya tidak benar akan dikutuk. Karena itu, Bapak Ibu yang terkasih, ketika kita menghadapi masalah apapun dalam hidup kita, seharusnya kita mau introspeksi diri. Seperti lirik lagu lawas, apakah salahku dan apa dosaku hingga ku begini. Semua apa yang terjadi dalam hidup kita adalah sebab akibat. Karena itu, introspeksi diri. Bukan justru menyalahkan orang lain atas apa yang terjadi pada kita. Seperti yang dilakukan nenek moyang kita, Adam, kepada Hawa dalam Kejadian 3. Ketika Tuhan bertanya, Adam, apa yang telah engkau perbuat? Tuhan, perempuan itu yang kau berikan kepadaku telah memperdaya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, konteks Yesaya 30 ayat 1 sampai 33 adalah nubuatan Nabi Yesaya terhadap bangsa Yehuda yang keras kepala. Nabi Yesaya berkata bahwa Yehuda akan hancur. Kenapa? Karena mereka meminta bantuan kepada Mesir untuk melawan kerajaan Asyur yang menyerang mereka. Disebut dalam ayat 1 ayat sampai 17. Yehuda meninggalkan Allah dan berlindung kepada Firaun beserta berhala-berhala Firaun. Ayat 2. Nabi Yesaya menegaskan bahwa Firaun dan berhala-berhala Mesir tidak dapat menolong mereka. Yesaya 30 ayat 3 sampai 7. Meskipun Yehuda memberi upeti kepada Mesir, mereka tidak akan ditolong, justru akan dipermalukan. Dengan tegas Yesaya menubuatkan kepada Israel, tetapi Yehuda menolak firman Allah yang disampaikan oleh Nabi Yesaya ayat 9. Maka akhirnya mereka dihukum. Yesaya 30 ayat 12 sampai 14. Jemaat yang dikasihi Tuhan, jadi sekali lagi mari kita perhatikan penderitaan Yehuda dalam Yesaya pasal 30 ini adalah karena penolakan mereka terhadap firman Allah, karena dosa mereka kepada Tuhan. Namun Bapak Ibu yang terkasih, sesungguhnya hukuman itu dapat dihindari, yakni dengan cara bertobat. Yesaya 30 ayat 15. Kata tobat dalam bahasa Yunani metanoia, artinya berbalik arah. Israel harus meninggalkan berhala-berhala Mesir. Itulah janji firman Allah kepada orang Israel yang dinubuatkan oleh Nabi Yesaya. Jika Israel mau bertobat, ayat 18 sampai 26, maka Tuhan akan memberi hujan bagi benih yang mereka tabur. Seperti kata tema kita, Tuhan menumbuhkan yang engkau tanam. Ayat 23. Jika Israel mau bertobat, meninggalkan dosanya, penyembahan kepada berhala-berhala Mesir, maka Tuhan akan memberikan hujan benih bagi benih yang mereka tabur. Ayat 23. Artinya Tuhan akan memberkati semua usaha, baik tanaman maupun ternak-ternak mereka.
ayat 24. Bukan itu saja Bapak Ibu, ketika Israel bertobat, maka firman Tuhan berkata dalam ayat seterusnya 27 sampai 33, musuh-musuh mereka akan dimusnahkan oleh Allah. Dan itu terjadi kalau kita baca nanti pasal-pasal selanjutnya. Orang Israel dibebaskan Allah setelah mereka berseru, berdoa, mengakui kepada Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, apakah kesimpulan yang perlu kita bawa pulang ke rumah kita masing-masing melalui firman Tuhan pada Minggu Menabur ini? Yang pertama, dalam hidup ini kita akan selalu berlaku hukum tabur tuai. Itu disebut dalam Galatia 6 ayat 7b. Karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Bahkan Tuhan akan membalas dosa kesalahan-kesalahan orang tua kepada anak-anaknya sampai dengan keturunan ketiga dan keturunan keempat. Itu disebut dalam firman Allah kitab Perjanjian Lama, Bilangan 14 ayat 18. Tuhan itu berpanjang sabar dan kasih setianya berlimpah-limpah. Ia mengampuni kesalahan dan pelanggaran, tetapi sekali-kali tidak membebaskan orang yang bersalah dari hukuman. Bahkan ia membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat. Karena itu Bapak Ibu, melalui firman Tuhan di Minggu Menabur ini kita diingatkan benih apa yang kita tabur dalam hidup kita. Dan satu hal yang pasti, jika benih itu benih yang baik, maka janji firman Tuhan, kita akan diberkati oleh Tuhan, keturunan kita juga. Tapi sebaliknya, jika benih yang kita tabur dalam masa hidup kita saat ini adalah benih-benih yang buruk, maka itu pun akan kita tuai. Bukan hanya kita, sampai anak cucu kita, keturunan kita, generasi ketiga dan keempat akan menderita, mengalami dampak dari perilaku kita hari ini. Oleh karena itu, jemaat yang dikasihi Tuhan, waspadalah, pikirkanlah sebelum berbuat, karena ternyata apa yang kita perbuat hari ini akan mempengaruhi masa depan kita, anak-anak kita, keturunan-keturunan kita kelak. Selanjutnya, melalui firman Tuhan ini kita belajar dari kesalahan orang Israel, bahwa ketika kita menyembunyikan dosa, itu adalah satu tindakan yang tidak berguna. Raja Daud berkata dalam Mazmur 32, selama aku berdiam diri, artinya dosanya didiamkan, tidak minta ampun kepada Tuhan, maka tangan Tuhan sepanjang hari menekan. Sekali lagi jemaat yang terkasih, hati-hatilah berperilaku, karena penderitaan itu ada akibat sebab akibatnya dengan perilaku kita. Dosa selalu mendatangkan penderitaan. Selanjutnya Nabi Yesaya dalam pasal 59 ayat 1 juga berkata, sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Karena itu Bapak Ibu,
Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita harus mengaku dosa kita kepada Allah dan meninggalkan dosa itu. Itu yang disampaikan Nabi Yesaya dalam nubuat yang diberikan Tuhan kepadanya untuk disampaikan kepada kaum Yehuda, bangsa Israel pilihan Allah, pada konteks firman Allah ini, tetapi juga pada konteks orang percaya, termasuk kepada kita orang percaya masa kini. Ketika kita mau mengaku dosa kita, meninggalkan dosa kita itu, maka Tuhan akan mengampuni dan memberkati hidup kita. Seperti kata tema kita, Tuhan menumbuhkan yang engkau tanam. Apapun yang kita kerjakan, anak-anak kita masa depannya, usaha kita, ternak kita akan diberkati Tuhan ketika tidak ada lagi dosa yang menghambat hubungan kita dengan Tuhan. Firman Tuhan ini saya akhiri dengan satu ilustrasi. Satu ketika seorang ibu membeli semacam karpet yang bergambar, bermotif. Ini dari luar negeri, ketika dia ke Thailand dibeli dari sana dengan harga yang mahal. Ukuran karpet itu kurang lebih 2,5 meter kali 2,5 meter dan motifnya bagus. Lalu ditempel di dinding di ruang tamu. Berikutnya, apa yang terjadi? Selalu terjadi ribut di dalam keluarga itu. Suasana di rumah tangga itu panas. Padahal rumah itu full AC, seperti gereja kita ini. Karena rumah orang kaya. Mereka bingung, kenapa selalu ada keributan, gak cocok antara suami dan istri, antara anak dengan orang tua. Padahal sebelumnya tidak. Demikian situasi. Singkat cerita, mereka datang ke pendeta. Lalu Roh Tuhan memberi inspirasi kepada pendeta. Entah bagaimana, apa yang ada di ruang tamu kalian? Sesuatu benda. Terus teringat ibu ini dan keluarga ini, oh iya, karpet. Dari mana itu? Dari Thailand. Setelah ditelusuri, ternyata itu tadinya dipergunakan untuk tempat pemujaan kepada berhala. Makanya hati-hati Bapak Ibu jemaat, jangan terlalu suka memberi barang-barang dari luar negeri yang dikemas. Di peti saya ini pun banyak dijual, apalagi untuk ditempelkan di rumah kita. Kita tidak tahu itu. Ternyata itu berdampak, bisa membawa suasana yang runyam, panas di tengah-tengah keluarga. Sekali lagi, hidup kita ini selalu berlaku hukum tuai tabur sebab akibat. Secara pribadi saya juga menyikapi pandemi COVID-19. Pasti ada hubungan sebab akibat. Seperti kata Ebed Giade, mungkin Tuhan sudah bosan melihat tingkah kita. Oleh karena itu, jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita introspeksi diri kita. Benih-benih apa yang kita tabur selama kita hidup? Dosa-dosa apa yang belum kita mohon ampun kepada Tuhan? Itu akan mempengaruhi berkat Tuhan kepada kita. Yesaya 59 ayat 1 dan 2, bukan tangan Tuhan yang kurang panjang untuk menyelamatkan kita, tetapi yang menghambat berkat Tuhan sehingga doa kita tidak didengar adalah dosa-dosa kita. Oleh karena itu, marilah kita datang kepada Tuhan, mengakui dosa kita, meminta ampun. Kalau Tuhan sudah mengampuni dosa kita,
Yesaya 1 ayat 18, walaupun dosamu merah seperti kermisi, akan menjadi putih seperti salju. Kiranya Tuhan memberkati firman-Nya, memberkati kita semua. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas sapaan firman-Mu bagi kami di Minggu Menabur hari ini. Engkau mengingatkan kami melalui nubuat Nabi Yesaya hamba-Mu, bahwa dalam hidup kami selalu berlaku hukum tabur tuai. Ketika kami menaburkan benih-benih kebaikan, maka Tuhan akan memberkati apa yang kami tanam, apa yang kami tabur. Tetapi sebaliknya ketika kami menaburkan benih-benih yang tidak baik, itu juga yang akan kami terima dalam hidup kami. Karena itu, kasihanilah kami ya Tuhan, ampunilah kami dari segala dosa pelanggaran kami terhadap sesama kami manusia, terlebih-lebih terhadap Engkau ya Tuhan. Tambahkanlah iman percaya bagi kami semua, agar kami menjadi pelaku firman Tuhan, bukan hanya pendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus, dengarkan dan kabulkanlah doa kami. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita sama-sama bangkit berdiri. Marilah kita mengucapkan pengakuan iman kita bersama dengan seluruh orang Kristen di semua tempat dan zaman. Mari kita mengucapkannya secara bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan mendengarkan vokal solo dari Diaken Agustina Sinulinga dengan judul Persembahanku. Kepadamu, oh Tuhan, persembahanku ini. Ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan
penyembahanku. Kepadamu, oh Tuhan, persembahanku ini. Ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian. Syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai penyembahanku. Pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tahta-Mu, oh Yesusku. Syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai penyembahanku, yang mengalir di hatiku sebagai Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kini tiba saatnya bagi kita menyampaikan persembahan syukur bagi Tuhan. Firman Tuhan yang menjadi dasar bagi kita dalam memberikan persembahan syukur dari Kolose 3 ayat 17. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 393 ayat 1 dan 3, Tuhan betapa banyaknya.
Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan, kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami, terimalah persembahan jemaat-Mu ini sebagai pengakuan iman kami, bahwa sesungguhnya apa yang kami miliki berasal dari Tuhan dan akan kami kembalikan kepada Tuhan untuk mendukung tugas-tugas pelayanan di dunia ini. Berkatilah pekerjaan seluruh jemaat-Mu dengan berlimpah-limpah, agar mereka dapat memberikan yang terbaik bagi Tuhan melalui gereja-Mu ini. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa kepadamu. Amin. Warta jemaat. Di akhir ibadah ini, mari kita dengarkan warta jemaat tentang perjalanan jemaat Tuhan. Demikian juga dengan rencana pelayanan di hari yang akan datang. Warta jemaat Minggu tanggal 12 Juli 2020. Kebaktian rumah tangga ataupun PJJ. Bahan diambil dari 1 Korinti 2 ayat 13 sampai dengan 16. Tema dewasa kegeluhan pertendin. Jadwal PJJ secara online dengan menggunakan aplikasi Zoom dapat kita lihat di www.gbkp-batangserangan-medan.or.id. Persembahan kerja rani. Nama-nama anggota jemaat yang memberikan persembahan kerja rani dapat kita lihat melalui warta jemaat minggu ini. Bagi anggota jemaat yang ingin memberikan persembahan kerja rani dapat ditransfer ke rekening Runggun di Bank Mandiri nomor AC 1060013472413 atas nama GBKP Runggun Batang Serangan Medan, atau dititip ke pegawai sekretariat gereja melalui Saudari Era. Program kerja Runggun. Runggun gereja akan membentuk pokja ataupun kelompok kerja PI Runggun yang akan diambil dari anggota PJJ dan unsur lembaga. Diharapkan setiap PJJ dapat mengusulkan 1 orang anggotanya untuk menjadi anggota yang akan menjadi tim yang dimaksud. Demikian warta jemaat minggu ini. Terima kasih. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita datang kepada Tuhan di dalam doa syafaat. Bapa kami yang di surga, Tuhan yang kami kenal di dalam dan melalui anak-Mu Yesus Kristus Juru Selamat kami. Saat ini hamba-Mu akan memohonkan doa syafaat jemaat-Mu. Kiranya Tuhan berkenan mendengar dan mengabulkannya seturut waktu dan kehendak Tuhan juga. Hamba-Mu berdoa buat jemaat Tuhan yang sedang dalam masa pemulihan. Nande Mudi boru sembiring, Nande Melsi boru si hombing, Nande Sri boru milala, Nande Basir boru si regar, Nande Hartama boru terigan, Nande Frans boru si bayang, Nande Masiani boru ginting, Nande Adi boru si ngarimbun, Nande Immanuel boru barus, Nande Glorious boru pinem, Bapak Diana Sinulingga, Bapak Dananta Brahmana, Bapak Karyahenta Tarigan, Bapak Lopita Pinem, Duanta Jaya Brahmana, Nande Diego boru Meliala, Nande Nita boru sembiring, Nande Lora boru ginting, Nande Edi boru sembiring. Tuhan kiranya melawat dan memulihkan tubuh jasmani hamba-hamba-Mu ini.
Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Kami yakin bahwa Engkau adalah Allah yang hidup, yang mendengar seruan setiap orang-orang percaya yang berharap kepadamu. Tuhan kiranya memulihkan kesehatan mereka, sehingga jemaat-Mu ini di waktu-waktu yang akan datang akan dapat bersyukur, bersukacita kepada Tuhan. Hamba-Mu juga berdoa buat jemaat Tuhan yang berulang tahun sepanjang 1 minggu ini, baik ulang tahun kelahiran maupun ulang tahun perkawinan. Tuhan kiranya menambahkan umur yang panjang, jauhkan sakit penyakit, berkati dengan melimpah ruah bagi jemaat Tuhan yang berulang tahun. Demikian juga hamba-Mu berdoa buat seluruh majelis jemaat pertua diaken di tempat ini. Biarlah Tuhan memberkati mereka dengan berkat kesehatan, sukacita, tetap semangat untuk memberikan pelayanan yang terbaik bagi Tuhan. Secara khusus, hamba-Mu berdoa buat pandemi COVID-19. Kami yakin dan percaya Tuhan sedang menyapa bumi dan manusia melalui pandemik ini. Namun firman-Mu berkata, tidak ada yang mustahil bagi Allah dan bagi orang yang percaya kepada Tuhan. Janji firman Allah itulah yang menjadi penghiburan bagi kami orang percaya, bahwa dalam perlindungan Tuhan, hidup kami akan aman, tentram. Meskipun untuk sementara waktu, kami harus membiasakan diri dalam new normal life. Biarlah kiranya Tuhan memberkati kami semua, sehingga dapat bersama dengan Tuhan kami lalui pandemi COVID-19 ini. Hamba-Mu juga berdoa buat pemerintah kami, dari presiden, para gubernur, bupati, wali kota, camat, sampai kepala desa. Tuhan kiranya memakai mereka untuk benar-benar bertindak menanggulangi pandemi COVID-19 ini sesuai dengan protokoler yang ditetapkan oleh pemerintah, sehingga seluruh masyarakat Indonesia dapat terhindar dari bencana COVID ini. Terima kasih Tuhan, ibadah kami telah hampir usai. Namun satu hal yang kami tahu pasti, kasih sayang Tuhan, pertolongan Tuhan, penyertaan Tuhan tidak akan pernah berakhir atas hidup kami. Jikalau sebentar kami akan pulang, kembali ke rumah kami masing-masing, iring dan sertailah, tibakanlah kami dengan selamat di rumah kami masing-masing. Demikian juga jemaat yang beribadah, mengikuti ibadah ini di rumah masing-masing atau dimanapun mereka berada. Tuhan kiranya memberkati. Terima kasih Tuhan, dengarkanlah doa kami yang kami mohonkan kepadamu melalui anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 410 ayat 1 tambah 2. Tenanglah kini hatiku. Tenanglah kini hatiku, Tuhan Di malam yang gelap
Marilah bersama-sama kita mengucapkan doa yang telah diajarkan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, lakukanlah firman Tuhan sebagaimana yang telah engkau terima hari ini. Jadilah berkat untuk mendatangkan kebaikan bagi dunia ini. Sebagai kekuatanmu, terimalah berkat dari Allah kita. Maka Allah, sumber damai sejahtera, kiranya memperlengkapi kamu dengan segala yang baik untuk melakukan kehendak-Nya dan mengerjakan di dalam kamu apa yang berkenan kepadanya oleh Yesus Kristus. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari sembah Yang Maha Besar, nyanyikan syukur dengan bergemar, berisai